Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam peradaban. Hari ini saya Abdullah Hamid, SPDSH, Guru Pendidikan Pancasila, berusaha menerangkan mengenai pendidikan Pancasila. Apa saja yang dipelajari dalam artian diketahui, dimengerti, dipahami oleh siswa dari SMP sampai SMA dan SMK. Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Sebelumnya, mata pelajaran pendidikan Pancasila diketahui sebagai pendidikan kewarganegaraan dan sebelumnya diketahui sebagai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apakah berbeda ketiganya? Ya, dalam hal penamaan, tetapi substansinya sama, yakni mengetahui, mengerti, dan memahami mengenai PBNU, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, hal tersebut disebut sebagai elemen dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana kita memahami mengenai PBNU tadi? Yang harus kita lakukan adalah menganalogikan terlebih dahulu PBNU itu seperti rumah beserta seorang atau benda-benda yang ada di dalamnya. Pertama, rumah itu analogi dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumah mempunyai unsur fondasi, tiang, tembok-tembok rumah, kamar beserta penghuni kamar, dan atap rumah. Fondasi dianalogikan sebagai fondasi merupakan analogi dari Pancasila. Bila rumah itu dapat berdiri tanpa fondasi atau dengan fondasi yang tidak kuat, maka rumah itu mudah roboh atau bahkan hancur. Tidak ada. Bisa seketika atau ketika ada angin besar, hujan, dan benda-benda lain yang itu bisa menghancurkan rumah. Tetapi jika rumah
itu punya pondasi yang kuat, kokoh, maka rumah itu akan ada. Insya Allah, bila ada hujan, angin, gempa, rumah itu tetap ada. Bagaimana dengan NKRI tanpa Pancasila? Pancasila itu ada 5 dasar. Yang pertama adalah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah dasar persatuan Indonesia. Yang keempat adalah dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila NKRI tidak mempunyai dasar ketuhanan yang Maha Esa, maka warga negara Kesatuan Republik Indonesia tentu dapat memilih untuk tidak bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bisa saja dia bertuhan kepada para dewa, dia bisa bertuhan, dia tidak bertuhan. Dan bila dia tidak bertuhan, tentu tidak beragama. Sedangkan dalam agama ada aturan-aturan ibadah, ada aturan-aturan akhlak yang itu mampu untuk menuntun pemeluknya untuk hidup teratur, damai, aman, tentram, dan sejahtera. Baik, bisa saja orang yang tidak bertuhan itu dapat hidup aman, tentram, sejahtera, damai. Tetapi umumnya kebanyakan orang-orang yang tidak beragama, yang tidak bertuhan atau tidak beragama, itu hidupnya serba bebas. Bebas meminum alkohol, bebas seks atau persetubuhan, bebas untuk mencuri, bebas untuk hal-hal lain yang itu buruk. Bila negara Kesatuan Republik Indonesia itu warga negaranya seperti itu, maka timbul yang namanya keadaan kota atau daerah di mana banyak terjadi pembunuhan, kejahatan, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial. Yang itu mampu membuat daerah atau daerah kota, kabupaten, provinsi tersebut menjadi hancur. Bila suatu daerah hancur, dapat mengganggu daerah lain dalam negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Bila setiap atau semua daerah lainnya sama dengan daerah yang tadi, maka tentu negara Kesatuan Republik Indonesia ini hancur.
Seperti itulah bila NKRI tidak mempunyai pondasi yang bernama Pancasila, sila pertama atau dasar pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Itulah pentingnya kenapa NKRI memerlukan pondasi Pancasila, agar warga negaranya hidup teratur, tentram, aman, damai, sejahtera, sehingga daerahnya itu kondusif, tenang, stabil, dan terarahnya pada kestabilan, keutuhan, kebulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk saat ini saya cukupkan pembahasan mengenai Pancasila dan arti pentingnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan lain, saya akan memaparkan mengenai pentingnya 3 elemen lainnya dalam kurikulum Merdeka bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.